Haleluya. Mari kita berdoa untuk mendengar pesan Tuhan di awal bulan Mei ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sungguh luar biasa atas kami, ya Tuhan. Kami bersyukur di awal bulan Mei ini, biarlah firman Tuhan yang menuntun kehidupan kami, sehingga apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami kiranya berkenan di hadapan Engkau. Kami buka hati kami untuk Engkau bentuk. Bapa, kami percaya firman-Mu berkuasa. Kami percaya firman-Mu adalah Allah sendiri. Kami percaya firman-Mu sanggup merubah hidup kami. Untuk itu Bapa yang terkasih, saat firman-Mu disampaikan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar. Sekali lagi Bapa, hamba bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia-Mu. Untuk itu ya Tuhan, berkuasalah Roh-Mu atasku. Hikmat marifat mengalir atasku, dan biarlah firman Tuhan yang kusampaikan menjadi berkat bagi umat-Mu di bulan ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau sungguh amat baik dalam hidup kami. Sertai firman-Mu dengan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran. Kami bersyukur Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua diberkati dan siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Di cabang-cabang yang mungkin saya tidak bisa hadir secara fisik, biarlah video khotbah yang menjadi firman Tuhan untuk hari ini kiranya memberkati kita semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar pesan Tuhan bagi kita di minggu pertama di bulan Mei ini. Nah, tema yang saya akan bawakan berkenaan dengan judul atau tuntunan Tuhan lewat Gereja Bethel Indonesia di minggu yang pertama ini. Temanya adalah ketabahan hati. Ketabahan hati atau confident. Nah, mari kita lihat di dalam pembacaan kita. Siapkan hati saudara, siapkan akal budi saudara, supaya kita bisa mengerti pesan Tuhan yang diambil dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-6 sampai dengan 9. Sekali lagi, 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 6 sampai dengan yang ke-9. Nah, tujuan tema kita untuk minggu ini adalah satu, supaya jemaat memiliki ketabahan hati dalam menghadapi berbagai masalah. Tema yang kedua yaitu supaya kita sebagai jemaat memiliki ketabahan hati untuk tetap setia mengiring Yesus. Yang ketiga, tema yang ketiga yaitu supaya kita sebagai jemaat memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 9 firman Tuhan berkata, "Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini,
kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ayat yang ke-9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa umatnya, bahwa saudara dan saya akan hidup dalam ketenangan. Tetapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai saudara dan saya. Katakan amin. Oleh sebab itu saudara, kita harus selalu tabah, kita harus selalu confident dalam menghadapi semua pencobaan, dalam menghadapi semua masalah di dalam kehidupan ini. Karena life is real, hidup ini adalah kenyataan saudara. Nah, salah satu ciri kedewasaan rohani adalah memiliki ketabahan hati. Ya, salah satu ciri kedewasaan rohani adalah memiliki ketabahan hati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan Paulus memberikan sebuah jaminan bahwa Allah berkarya dalam dirinya meskipun ia sedang dalam keadaan susah. Maka di dalam segala keadaan, Rasul Paulus selalu berusaha untuk hidup menyenangkan hati Allah. Terutama karena kesadaran bahwa suatu saat semua orang akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Atau saya pakai istilah KPK saudara, kursi pengadilan Kristus, untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu. Jadi nanti pada akhirnya waktu kita ketemu dengan Tuhan di surga, semua yang kita buat di bumi ini, kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan kursi pengadilan Kristus atau takhta pengadilan Kristus. Nah saudara, kita pun harus hidup di dalam kesadaran ini. Maka jangan putus asa, katakan jangan putus asa saat mengalami kesusahan. Jangan putus asa saat mengalami penderitaan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak akan melupakan apa yang kita kerjakan bagi Dia. Ada reward, ada upah yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya waktu kita menghadap Tuhan di surga. Nah saudara, karena itu, karena di dunia ini kita mengalami berbagai kesusahan dan pencobaan, Allah itu memberikan kepada saudara dan saya Roh Kudus sebagai jaminan. Sekali lagi, Allah memberikan kepada saudara dan saya Roh Kudus sebagai jaminan. Bukan hanya 1 hari, bukan hanya 1 minggu, bukan hanya 1 bulan, bukan hanya 1 tahun. Tapi Allah memberikan jaminan Roh Kudus bagi kamu dan saya. Ia menyertai saudara dan saya sampai kepada akhir zaman. Katakan amin. Nanti di dalam hari kenaikan Tuhan Yesus yang akan kita rayakan di bulan Mei ini, di Alkitab waktu Tuhan Yesus menaik ke surga, Tuhan Yesus berjanji begini saudara, damai sejahtera akan kutinggalkan kepadamu, damai sejahtera akan kuberikan kepadamu. Dan damai sejahtera itu adalah Roh Kudus yang merupakan jaminan bagi kamu dan saya sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Yang setuju katakan amin. Nah, Ibrani 6 ayat 10 berkata, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai hari ini. Nah, mari kita lihat saudara, ciri-ciri
orang yang memiliki ketabahan hati. Ciri-ciri orang yang memiliki confident hati. Kita lihat ada 4 ciri yang kita akan belajar dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, saudara, ciri yang pertama, kuat di dalam Tuhan. Strong in the Lord, saudara. Kuat di dalam Tuhan. Seseorang yang memiliki ketabahan hati, seseorang yang memiliki confident akan memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Setuju? Katakan amin. Nah, mari kita lihat Rasul Paulus sebagai contoh kita hari ini yang sudah melewati berbagai tantangan, yang sudah melewati berbagai pencobaan, hingga hampir saudara kehilangan nyawanya sendiri. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 28, demikianlah firman Tuhan. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerit lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di laut. Ayat 26. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ayat 27. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan tanpa pakaian. Ayat 28. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Wow, luar biasa saudara. Kita lihat kesaksian Rasul Paulus yang luar biasa. Kenapa? Dia memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Ya, kesaksian perjalanan Rasul Paulus, misi Rasul Paulus, 14 tahun dalam pelayanannya, 30 gereja dibuka Asia dan Eropa. Wah, ini menjadi teladan yang luar biasa bagi semua hamba-hamba Tuhan, bagi semua jemaat Tuhan yang melihat bagaimana kesaksian kehidupan Rasul Paulus yang luar biasa. Tetapi di atas semua itu, saudara, Rasul Paulus masih tetap menyatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Filipi 4 ayat yang ke-13. Sebut saja segala perkara apa pagi hari ini. Saudara juga bisa ditanggung di dalam Tuhan. Jadi yang pertama, ciri yang pertama, kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Ciri yang kedua adalah percaya kepada Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, salah satu ujian terbesar yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya sebagai jemaat Tuhan, yaitu kita percaya Dia dalam segala hal. Katakan amin. Bagaimana kita bisa menghadapi kehidupan kita di hari-hari yang akan datang? Kita belum lihat, tapi Alkitab mengajar kita supaya kita tetap percaya. Katakan amin. Ya, bahkan Ibrani pasal 11 ayat 1 dengan jelas bilang bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Only believe
hanya percaya saja. Katakan amin. Nah saudara, seseorang bisa mengalami ketenangan, bahkan tabah menghadapi hal-hal yang buruk, karena orang tersebut memiliki kepercayaan kepada Tuhan. So hari-hari ini kita menaruh kepercayaan kita kepada siapa? Kita menaruh kepercayaan kita kepada apa? Kepada orang kah? Atau benda-benda fisik yang bisa kita andalkan? Mungkin bisa uang, mungkin bisa kekayaan, atau mungkin seseorang ya yang bisa kita andalkan dalam hidup kita. Tapi hari ini dalam pesan Tuhan, biarlah kita selalu percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Percaya bahwa Tuhan akan menolong saudara dan saya tepat waktunya. Ia tidak pernah terlambat, ia juga tidak pernah cepat. Setuju, katakan amin. Dan Dia, Yesus Tuhan, sanggup melepaskan kita dari apapun perkaranya. Karena di dalam Tuhan, di dalam Yesus, tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Percaya juga bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah atas setiap hal yang Ia janjikan bagi saudara dan saya. Lihat kiri kanan, bilang kawanmu, ya, tetap percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Ciri yang ketiga, yaitu selalu merindukan Tuhan. Selalu merindukan Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 8 firman Tuhan berkata, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Kitab pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini orang-orang, ciri-ciri orang-orang yang merindukan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku mendapat ketenangan. Seperti seorang anak, saudara, seperti seorang anak yang dekat dengan bapaknya, demikian pula orang percaya yang memiliki keintiman dengan Bapa. Orang yang demikian akan selalu merindukan Tuhan dan hadiratnya. Katakan amin. Kita akan merasa aman, kita akan merasa tenang jika sedang berada di dalam hadirat Tuhan. Setuju? Katakan amin. Tidak ada tempat di planet bumi ini yang bisa membuat kamu tenang, saudara. Tidak ada. Yang hanya bisa membuat kita aman dan tenang kalau kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Ada protection divine, ada perlindungan ilahi bagi saudara dan saya. Walaupun saudara, walaupun masalah yang kita hadapi belum ada jalan keluar, tapi Allah tetap berjanji bahwa Allah selalu memberikan jalan keluar bagi saudara dan saya. Katakan amin. Pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi, pergumulan, tantangan, masalah yang kamu hadapi tidak melebihi kekuatanmu. Justru Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi saudara dan saya. Katakan amin. Dan yang keempat, saudara, yang keempat, ciri yang keempat, yaitu berkenan. Nah, berkenan ini artinya menyenangkan Tuhan. Ya, berkenan artinya pleasing, saudara. 2 Korintus 5 ayat 9 berkata, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, apa yang diperjuangkan Rasul Paulus dengan begitu gigih seperti itu, supaya ia mau berkenan kepada Tuhan,
supaya ia mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, mari di dalam pesan Tuhan bagi kita di minggu ini, mari kita berusaha, entah hidup atau mati, entah diam di dalam tubuh atau diam di luarnya, supaya kamu dan saya ini kita berkenan kepada Tuhan. Orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Kepada Tuhan, supaya dengan demikian kita berkenan, kita menyenangkan Tuhan yang telah memilih saudara dan saya. Setuju, katakan amin. Supaya Tuhan yang kita agungkan berkata kepada kita, baik sekali pekerjaanmu. Ya, Alkitab bilang, syabas hambaku yang setia. Mari masuk dan makan dan minum bersama-sama dengan aku, kata Tuhan. Nah, saudara, keteguhan hati atau confident akan membuat saudara dan saya yang pertama kuat, yang kedua percaya, yang ketiga merindukan Tuhan, yang keempat berkenan kepada Tuhan. Kiranya pesan Tuhan di minggu yang pertama untuk bulan Mei ini terus menuntun saudara dan saya menghadapi hari-hari kita ke depan. Satu hal yang kita harus yakin dan percaya, bahwa Tuhan yang kita sembah, kita doa, kita nyanyikan, kita layani adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa atas hidup kamu dan saya. Yang percaya katakan amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari saudara kita bangkit diri semuanya. Kita bangkit diri di tempat kita masing-masing, kita bangkit diri. Kita aminkan apa yang kita sudah dengar pagi hari ini. Oh, haleluya, haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Oh, Rabba Shandara Laba Kiyara Laba Yara. Kuriyara Laba Yashandara Laba Yara Laba. Haleluya, haleluya. Dengan sayamu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, sekali lagi katakan, dengan sayamu
hadir dalam ibadah kami. Biar Roh Kudus yang terus melawat kami, Roh Kudus yang terus memberikan kekuatan bagi kami, Roh Kudus yang terus memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah bagi kami di tengah-tengah masa-masa sukar kami ke depan, di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah pergumulan. Biar kami terus memiliki pribadi-pribadi yang kuat, yang tabah hati, yang confident ya Tuhan. Ora laba karya, ralaba karya, ralaba ya, ralaba ya, ralaba ya, ralaba ya, ralaba ya. Kuria ralaba ya, ralaba ya, ralaba ya, ralaba. Supaya kami tetap kuat, kami tetap percaya, kami tetap merindukan Tuhan. Dan biarlah kami tetap berkenan menyenangkan hati Tuhan di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang lebih tahu keadaan umat-Mu pagi hari ini. Engkau tahu keadaan kami, keluarga-keluarga pagi hari ini. Engkau Allah yang tidak terbatas Tuhan. Biarlah Engkau bekerja dalam setiap kehidupan kami pagi hari ini. Pesan-Mu sudah kusampaikan Bapa bagi umat-Mu pagi hari ini. Biarlah karya Roh Kudus terus berkarya dalam hati umat-Mu ya Tuhan. Benih firman yang sudah aku sampaikan, biarlah jatuh di hati yang baik. Biarlah benih firman ini akan bertunas, berakar, bertumbuh dan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat Bapa. Meteraikan apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah umat dengar lewat perjamuan kudus, perjamuan Tuhan dengan kami ya Tuhan. Ora laba shanda kara laba takara laba kara. Kuriara laba kara laba shanda laba. Mari jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita makan dan minum dalam perjamuan kudus kita di awal bulan ini Tuhan, mari kita selidiki setiap hati kita, supaya kita makan dan minum dengan cara yang benar dan berkenan di hadapan Engkau. Kuriara laba ya shada laba ya rana. Kiriara laba ya shada. Kiriara laba ya shada laba ya rana. Selidiki setiap hati kami. Haleluya. Kesalahan, pelanggaran, dosa yang kita buat sepanjang minggu ini, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Minta Tuhan layakkan setiap kita. Minta Tuhan ampuni setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kita. Biar perjamuan kudus menjadi berkat bagi rohani kita, jasmani kita, bahkan badani kita. Kuriara laba kariara laba yara laba yara laba yara laba. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur. Darah Yesus telah menyucikan, menguduskan kami. Firman Tuhan yang kami dengar telah membersihkan hati nurani kami. Dan hati kami siap untuk makan dan minum bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, di kursi saudara ada roti dan anggur. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dalam nama Yesus.
Haleluya, haleluya, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat cawan di tangan kanan tinggi-tinggi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari di tempat kamu masing-masing angkat syukurmu. Nyatakan syukurmu buat kebaikan Tuhan. Kuria bakaria basandara la bakaria la bayara la bayara la bayara. Kiria la bayara syara la bayara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur. Dengan iman ya Tuhan, berkati umat-Mu. Berkati umat-Mu di cabang-cabang. Keluarga-keluarga Tuhan berkati. Pribadi-pribadi Tuhan berkati. Berkati pekerjaan-pekerjaan umat-Mu. Berkati usaha bisnis umat-Mu. Apa yang dikerjakan mereka Tuhan buat berhasil, Tuhan buat beruntung. Tuhan berkati segala keperluan umat-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan berkati keluarga umat-Mu, baik yang jasmani, baik yang rohani. Tuhan berkati Bapa. Bahkan Tuhan berkati tubuh fisik kami tetap sehat, tetap kuat di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah Immanuel yang senantiasa memberkati umat-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan akhiri dengan doa berkat. Arahkan hatimu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang berlimpah-limpah mengalir dari takhta Allah Bapa di surga. Di dalam kasih dan anugerah yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita
persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus terus tinggal menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua diberkati dan percaya, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas kembali, tetap sehat, tetap kuat, tetap sukacita, tetap bersemangat. Tuhan berkati kita semuanya. Sampai jumpa di ibadah-ibadah minggu depan. Haleluya. Shalom.